Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adrian Raka Azaki dengan 3 digit NIM terakhir 109 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Ini saya akan membahas kontrol PID motor DC dengan Simulink. Pertama, dalam kontrol motor DC ini terdapat sinyal PWM atau Pulse Width Modulation. Nah, sinyal PWM adalah teknik untuk mengatur rata-rata daya yang diberikan ke sebuah beban, seperti motor atau LED, dengan mengubah lebar pulsa dari sinyal digital yang frekuensinya tetap. Cara kerjanya, sinyal PWM selalu bergantian antara high dan low. Yang diubah adalah durasi high dibanding low dalam satu periode. Nah, itu disebut duty cycle. Nah, duty cycle ini dengan contohnya 0% sampai 100%. Kemudian encoder 2 pin. Encoder 2 pin adalah encoder incremental yang memiliki dua output digital, channel A dan channel B. Kedua channel ini menghasilkan pulsa saat poros berputar dengan perbedaan fase sekitar 90 derajat. Urutan munculnya pulsa digunakan untuk mengetahui arah putaran, sedangkan jumlah pulsa digunakan untuk menghitung jarak putaran atau kecepatan motornya. Nah, cara kerjanya, encoder 2 pin ini bekerja dengan menghasilkan dua sinyal digital dari channel A dan channel B. Kemudian yang akan memunculkan gelombang kotak atau sine wave setiap kali poros encoder berputar. Kedua sinyal ini tidak muncul bersamaan, melainkan memiliki selisih fase sekitar 90 derajat, sehingga urutan perubahan sinyal dapat digunakan untuk menentukan arah putaran channel A yang berubah lebih dulu menandakan putaran searah jarum jam atau clockwise, sedangkan channel B lebih dulu menandakan putaran yang berlawanan atau counterclockwise. Kemudian fungsi encoder ini di dalam rangkaian ini adalah sebagai motor DC yang dikendalikan dengan PWM yang bekerja dengan mengatur tegangan rata-rata yang diterima motor melalui perubahan di duty cycle-nya. PWM tidak memberikan tegangan analog, tetapi mengirim sinyal digital high dan low dan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika duty cycle besar, sinyal high berlangsung lebih lama sehingga tegangan rata-rata meningkat dan motor berputar lebih cepat. Nah, sebaliknya, jika duty cycle-nya kecil, membuat motor menerima daya lebih sedikit sehingga putarannya jadi melambat. Kemudian ada bagian low pass filter. Nah, bagian low pass filter ini berfungsi untuk menghaluskan sinyal kecepatan dari encoder dengan meredam noise dan fluktuasi cepat. Filter ini bekerja di waktu diskrit dengan mencampur nilai kecepatan sebelumnya dan data baru menggunakan koefisien alfa. Nah, hasilnya sinyal kecepatan yang dimasukkan ke PID jadi lebih stabil sehingga kontrol motor lebih halus dan tidak mudah berosilasi. Kemudian ada bagian PID. Bagian PID discrete time ini berfungsi mengendalikan kecepatan motor berdasarkan nilai error antara set point dan kecepatan aktual dalam sistem digitalnya. Nah, PID ini bekerja saat waktu diskrit sesuai sampling time-nya, sehingga cocok diimplementasikan pada microcontroller seperti Arduino. Nah, output PID ini dibatasi atau saturasi dan dilengkapi anti wind up agar sinyal PWM tetap aman, stabil dan respon motor tidak berlebihan atau overshoot. Oke, jadi ini sudah di tampilan MATLAB Simulink. Nah, saya akan membahas di bagian low pass filternya. Jadi pertama di sini ada
konstan 5 kemudian alfa. Nah, konstan 5 ini diatur dari si fadernya ini. Kita akan menentukan berapa nilainya dari si alfa ini menggunakan fader ini. Nah, kemudian Z-1 atau delay ini adalah nilai speed filter sebelum masuk ke add ini. Nah, selanjutnya ini alpha, ini adalah seperti sinyal yang sebelumnya, jadi untuk dibandingkan dengan hasil akhir. Kemudian di sini ada multiplexer atau produk nih. Dari dua ini maka hasilnya akan ke add ini atau header. Nah, di header ini menjumlahkan dua sinyal Nah, kemudian di header ini itu menjumlahkan dua sinyal atau menghitung dari kedua sumber ini, dari alpha dengan konstanta 1, kemudian dari alpha dibandingkan dengan delta EMC. Jadi header ini seperti perhitungan akhirnya, dan kemudian hasilnya itu menjadi speed filter. Nah, selanjutnya di bagian PID-nya, ya ini. Nah, ini di bagian PID-nya. Di bagian PID-nya ini Oke. Nah, ini di bagian PID-nya. Di bagian PID-nya ini pertama ada SP speed. Nah, di sini kita nanti akan masukkan nilai berapa yang akan kita gunakan dalam percobaan. Nah, kemudian dari SP speed ini, kemudian di sini, kemudian masuk ke arah PID Z atau PID discrete PID controller. Nah, di sini kontrol PID waktu discrete itu sampling dengan nilai sampling itu disamakan. Bagian PID terjadi di sinilah. Nah, kemudian PWM ini itu output ke motor drivernya. Nah, kemudian ada speed. Nah, speed ini dijadikan sebagai feedback dan masuk ke sum ini. Oke, pertama kita coba dulu dari set pointnya 0, kemudian filternya disetting maksimal, itu 1. Kemudian kita ubah set value-nya ke 170. Nah, kondisinya motor seperti ini. Dia akan berputar tidak langsung tapi perlahan-lahan. Nah, kemudian set value kita ubah ke 170, minus 170. Jadi seperti ini. Motornya bergerak dari lambat menuju ke set pointnya, yaitu minus 170. Nah, kalau filternya kita kecilkan atau di 0, ini kita ubah ke minus 255. Nah, motornya langsung berputar tanpa langsung cepat.
tidak dari lambat ke set pointnya, jadi motornya langsung bergerak dengan cepat, tidak perlahan-lahan. Ini di set point 255, sekarang kita ubah ke 255. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah lagi ke minus 255. Dia langsung berputar atau mengubah set pointnya dengan cepat karena nilai filternya di sini 0. Oke, ini percobaan running 1. Pada percobaan running 1 ini, sistem menunjukkan bahwa sinyal kecepatan dari encoder itu awalnya masih berfluktuasi dengan menghitung noise. Itu diambilnya dari delta NC ini. Nah, setelah low pass filter diterapkan atau dari speed filter ini, sinyal kecepatan menjadi lebih halus dan stabil. Perubahan kecepatan motor tidak lagi terlihat tajam atau loncat-loncat pada grafik. Nilai alpha ini sangat mempengaruhi hasil filter, di mana alpha kecil menghasilkan respon lebih halus namun lebih lambat. Percobaan ini membuktikan bahwa low pass filter efektif untuk mempersiapkan sinyal sebelum masuk ke sistem kontrol. Kemudian percobaan running 2 ini, pada running kedua ini encoder berhasil mengubah sinyal pulsa putaran motor menjadi data kecepatan dalam satuan pulsa per satuan waktu. Nah, perhitungan selisih encoder saat ini dan sebelumnya menghasilkan nilai kecepatan motor secara real time, yaitu speed filter ini dengan speed. Nah, speed ini kecepatan di motornya. Nah, kalau speed filter ini kecepatan yang sudah di low pass filter tadi. Kemudian yang percobaan running 3. Nah, pada running 3 ini kontrol PID mampu menyesuaikan kecepatan motor agar mendekati nilai set pointnya. Ketika terjadi selisih antara set point dan kecepatan aktualnya, PID menghasilkan sinyal PWM untuk mengkoreksi error tersebut. Respon motor menjadi lebih stabil dibandingkan tanpa PID, terutama saat terjadi perubahan set point. Pembatasan saturasi dan anti wind up mencegah PWM berlebihan yang dapat menyebabkan motor tidak stabil. Percobaan ini membuktikan bahwa PID discrete efektif digunakan untuk kontrol kecepatan motor DC berbasis Arduino. Nah, SP speed ini itu diambil dari output si proses dari output hasil PID-nya. Nah, speed ini diambil dari kecepatan si motornya. Oke, sekian video dari saya. Mungkin kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.